Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kami hormati Bapak Menteri Kebudayaan. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Gizi. Yang kami hormati Ketua Komisi 10 DPR RI beserta para wakil ketua, para wakil menteri yang hadir pada kesempatan ini dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, juga yang mewakili dari Kementerian Agama, dan juga tentu saja wakil-wakil saya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kami kebetulan ukurannya sama-sama small begitu, sehingga saya sering menyebut kami bertiga ini Three Minions. Juga perwakilan dari Menpora, Kementerian Keuangan, Kementerian Kependudukan, dan juga KPAI, Komnas HAM, para tokoh agama, dan tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, baik yang hadir pada acara di gedung ini maupun yang mengikuti melalui YouTube di seluruh tanah air. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita sekalian dapat bersama-sama menghadiri acara peluncuran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para menteri Kabinet Merah Putih, dan juga para wakil menteri, para kepala dinas, dan seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan acara ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras dalam menyiapkan acara ini, dan juga saya membayangkan bagaimana Dewan Juri juga harus bekerja dengan sangat luar biasa untuk menyeleksi dari 1.900 sekian lagu-lagu yang dikirim untuk mendukung acara ini. Dari 1.900-an itu dipilih para pemenang yang tadi sudah kita tampilkan, dan saya sangat terkesan karena para pemenang itu juga mewakili beberapa daerah di Indonesia. Ada yang dari Bogor, dari Jakarta, dari Kepulauan Riau, dari Kalimantan, dan satu pemenangnya adalah anak yang baru kelas 2 SD yang tadi hadir kita ini sebagai salah satu pemenang cipta lagu untuk kebiasaan Indonesia hebat. Ini menunjukkan betapa talenta-talenta luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Mas Dwiki Darmawan, ini idola saya boleh menyebut itu, dan nanti izin bapak-bapak para wakil menteri dan para tokoh untuk bersama Mas Dwiki nanti menyanyi lagu Gemilang. Ini lagu yang sangat inspiratif, dan saya mengikuti lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh Tri Utami di grup Krakatau, kemudian Andin, dan nanti kita nyanyikan bersama-sama. Tentu saja ini bagian dari semangat kita untuk menyongsong Indonesia hebat, Indonesia Emas 2045.
Saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang penting, karena yang penting sudah disampaikan oleh Bu Sekjen. Sambutan Bu Sekjen tadi sudah serasa sambutan menteri. Sehingga saya hanya menyampaikan 3 hal singkat saja. Yang pertama, ide tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat ini kami kembangkan sebagai upaya untuk memperkuat gerakan dalam rangka kita membangun karakter bangsa dan dalam rangka kita membangun sinergi antara sekolah, masyarakat, kemudian keluarga, dan tentu saja media massa. Kami berpendapat bahwa pendidikan itu tidak sekedar memberikan pengetahuan kepada murid-murid kita, tetapi juga menanamkan kebiasaan sebagai bagian dari pengalaman untuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi yang menjadi harapan kita semua. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebiasaan yang menggambarkan bagaimana tradisi dan nilai-nilai utama yang dimiliki oleh kita sekalian, bangsa Indonesia. Dan tradisi itu juga memiliki akar yang kuat dari semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Sehingga kami juga mengundang para tokoh agama pada kesempatan ini, karena sebagian dari sukses 7 kebiasaan hebat itu juga ditentukan oleh peran para tokoh agama. Kebiasaan bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, kemudian kebiasaan untuk senantiasa makan yang sehat dan bergizi, senantiasa belajar, kemudian bermasyarakat, dan tidur cepat, semuanya merupakan bagian dari upaya kita untuk membangun generasi yang tidak hanya memiliki, tadi disampaikan oleh Bu Harti, kecerdasan intelektual, kecerdasan akademik, tapi juga kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Anak-anak yang tumbuh sehat dengan kemampuan ilmu dan teknologi, tetapi juga anak-anak yang tumbuh sehat dan kuat dengan spiritualitas yang tinggi dan juga dengan kepedulian sosial yang tinggi. Ada banyak kekhawatiran di antara kita bagaimana anak-anak generasi muda kita sekarang menjadi generasi nokturnal, generasi yang tidur lambat dan juga bangun terlambat. Generasi yang mungkin yang beragama Islam menunaikan sholat subuh jam 7 pagi ketika matahari sudah tinggi. Dan berbagai macam kebiasaan yang sekarang ini kita khawatirkan sebagai tantangan kita membangun karakter yang kuat. Karena itu maka dengan 7 kebiasaan ini kami berharap menjadi sebuah gerakan, bukan hanya dalam level yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, tetapi juga membangun sinergi sekali lagi antara sekolah, keluarga, tempat ibadah, media, dan tentu saja gerakan yang melibatkan kita semua. Kalau anak-anak bangun cepat, maka orang tuanya juga harus bangun cepat. Jangan sampai anaknya bangun cepat, orang tuanya dibangunkan oleh anaknya. Jangan sampai juga kemudian anak-anak kita pulang sekolah kemudian langsung pegang gadget dan tidak bermain dengan teman-teman di lingkungan di mana mereka berada. Karena itu maka kami ingin menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang berkembang, nilai-nilai utama yang kita miliki sebagai bangsa, untuk ketika anak pulang sekolah mereka bermasyarakat, bermain bersama-sama dengan teman sebaya. Dan oleh karena itu maka ada yang mewakili Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, terima kasih sudah menandatangani edaran ini. Nanti juga mungkin perlu disediakan ruang bersama di mana anak-anak dapat bermain, anak-anak dapat berinteraksi setelah mereka pulang sekolah. Kami sengaja menyampaikan ini karena ada Bapak Menteri Bappenas yang beliau menyampaikan sebagai Menteri Badan Perencanaan Pendidikan Nasional. Terima kasih dukungan Bapak dan juga kerjasama yang luar biasa semua pihak. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama dalam membangun generasi Indonesia hebat, generasi emas Indonesia 2045 dapat kita wujudkan melalui 7 kebiasaan ini. Yang terakhir kami juga ingin menyampaikan, setelah ini nanti kita juga akan ada gerakan yang kita selenggarakan sebelum memulai pembelajaran di sekolah, yaitu gerakan yang dimulai dengan senam pagi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa, baru kemudian anak-anak kita memulai pembelajaran di kelas masing-masing. Alhamdulillah senamnya juga sudah selesai kita ciptakan. Kita beri nama
senam Indonesia hebat atau senam Indonesia ceria hanya 10 menit saja, dan mudah-mudahan nanti juga bisa diperkenalkan dalam kesempatan ini. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.